Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bos Ducati murka, Ducati diejek kasihan tanpa Marc Marquez, pengamat tanpa ampun kuliti Bagnaia. Dunia MotoGP kembali memanas menjelang akhir musim 2025, terutama setelah pernyataan kontroversial dari salah satu pengamat senior yang menyebut bahwa Ducati terlihat menyedihkan jika tidak ada Marc Marquez di dalamnya. Komentar pedas itu langsung menyulut emosi bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang tak tinggal dia melihat reputasi timnya diremehkan meskipun mereka masih menjadi kekuatan besar di grid. Namun, kenyataan di lintasan memang sulit dibantah. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan pabrikan asal Italia itu pada awal musim ini, tampil luar biasa dengan Desmosedici GP25. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjinakkan motor yang sebelumnya dikenal liar dan sulit dikendalikan, bahkan oleh para pembalap pabrikan sendiri. Marquez telah menjadi poros utama performa Ducati sepanjang musim ini. Dengan gaya balap agresif namun penuh presisi, Marquez memanfaatkan potensi penuh dari GP25 dan kini berada di puncak klasemen sementara, selangkah lebih dekat untuk mengamankan gelar MotoGP 2025, yang bisa menjadi gelar ke-9 sepanjang karirnya. Hal yang membuat situasi ini memanas adalah kontras mencolok antara performa Marquez dengan rekan-rekannya sesama pengguna Ducati. Meski ada 6 motor Ducati yang bersaing di grid, hampir semua sorotan hanya tertuju pada Marquez. Alex Marquez sempat tampil menjanjikan, tetapi harus menepi setelah mengalami cedera dan menjalani operasi. Sementara itu, para pembalap pabrikan Ducati, termasuk Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali berturut-turut pada 2022 dan 2023, justru tampil angin-anginan. Bagnaia kerap kesulitan mempertahankan ritme balap, dan beberapa kali kalah bersaing dari pembalap Aprilia maupun KTM yang tampil konsisten sepanjang musim. Komentar paling kontroversial datang dari Carlo Pernat, seorang pengamat senior MotoGP yang terkenal blak-blakan. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Pernat mengatakan, tanpa Marc Marquez, Ducati terlihat seperti tim mediocre. Mereka punya motor tercepat, tapi yang bisa memaksimalkannya hanya satu orang. Yang lain seperti tersesat. Ia bahkan menyebut bahwa Bagnaia sedang mengalami krisis kepercayaan diri dan kehilangan arah setelah datangnya Marquez. Pernyataan itu memicu perdebatan sengit di kalangan fans dan padek MotoGP. Tak sedikit yang menilai komentar tersebut terlalu keras terhadap Bagnaia yang masih berada di 5 besar klasemen. Namun di sisi lain, statistik tidak bisa berbohong. Dari 12 seri yang telah digelar sejauh ini, Marquez telah meraih 5 kemenangan dan 8 podium. Bandingkan dengan Bagnaia yang hanya mengemas 2 podium tanpa kemenangan. Menanggapi kritik tajam tersebut, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan pembelaan keras. Dalam konferensi pers usai seri di Silverstone, Dall'Igna berkata, "Saya sangat kecewa dengan komentar yang menyebut Ducati hanyalah tim Marquez. Itu penghinaan terhadap seluruh tim teknis dan para insinyur yang bekerja keras membangun motor ini. Kami bukan tim satu orang." Ia menambahkan bahwa kehadiran Marquez memang membawa nilai tambah, tetapi keberhasilan tidak datang dari satu pembalap saja. Motor ini adalah hasil kerja tim. Ya, Marc luar biasa, tapi kami juga melihat potensi besar dari pembalap lain. Cedera Alex Marquez mengganggu momentum kami. Francesco Bagnaia masih bisa kembali bersaing jika ritme balapnya konsisten, kata Dall'Igna. Meski Dall'Igna mencoba meredam polemik, tidak bisa dipungkiri bahwa dominasi Ducati seperti musim-musim sebelumnya mulai terkikis. Dalam 2 musim terakhir, Ducati berhasil memonopoli podium hampir di setiap seri. Namun, musim ini ceritanya berbeda. Tim pabrikan Aprilia dan KTM semakin menunjukkan tajinya. Maverick Vinales dan Brad Binder kini menjadi ancaman serius, bahkan sempat mencuri kemenangan dari tangan Marquez. Jika tren ini berlanjut, maka MotoGP 2025 bisa jadi salah satu musim paling kompetitif dalam 1 dekade terakhir. Bahkan dalam beberapa balapan terakhir, Ducati harus puas dengan 1 wakil saja di podium, dan itu pun selalu Marc Marquez. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya,
Apakah kehadiran Marquez justru membuat tekanan mental bagi para pembalap Ducati lainnya? Francesco Bagnaia, yang sebelumnya disebut sebagai anak emas Ducati, kini mulai kehilangan tempatnya. Tekanan datang bukan hanya dari lintasan, tapi juga dari media dan pengamat yang menilai bahwa Bagnaia sudah kehilangan aura kejuaraannya. Ketika Bagnaia menang, dia seperti raja. Tapi sekarang ada Marc, dan dia hanya terlihat seperti bayangan. Tidak ada agresivitas, tidak ada tekad. Dia harus bangkit atau dia akan ditinggalkan. Dengan sisa 5 seri lagi menuju akhir musim, drama dalam internal Ducati dan panasnya persaingan antar tim dipastikan bakal terus berlanjut. Marquez berada di jalur juara, namun tekanan juga kian berat. Ducati, di sisi lain, harus membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar penonton di lintasan selain Marquez. Apakah Ducati mampu membalikkan keadaan? Ataukah mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa satu-satunya harapan mereka di musim ini hanyalah seorang Marc Marquez? Yang pasti, MotoGP 2025 belum selesai. Dan tensi panas di garasi Ducati mungkin baru saja dimulai. Marc Marquez tunjukkan ketangguhan di MotoGP Hungaria 2025, Dani Pedrosa terpukau. Gelaran MotoGP Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada akhir pekan lalu menjadi ajang pertunjukan kelas dunia bagi Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol yang kini membela Ducati tersebut berhasil mempertahankan dominasi di balapan utama sekaligus menjuarai sprint race sehari sebelumnya. Performa impresif ini bukan hanya menarik perhatian penggemar dan media, tetapi juga mantan rekan setimnya di Honda, Dani Pedrosa, yang terpukau dengan ketenangan serta kematangan pembalap berjuluk si alien itu. MotoGP Hungaria 2025 adalah seri ke-14 dari kalender balap MotoGP musim ini. Marquez memulai balapan dari posisi pole atau urutan terdepan. Namun, jalannya balapan tidak semudah yang diharapkan. Pada awal lomba, tepatnya di tikungan pertama, Marquez harus berhadapan dengan Marco Bezzecchi, andalan Aprilia Racing yang tampil agresif dan memberikan perlawanan sengit. Dalam persaingan yang intens itu, keduanya sempat bersenggolan, yang akhirnya membuat Marquez turun ke posisi ketiga. Momen ini menjadi tantangan besar bagi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Namun, dengan pengalaman dan ketenangan yang telah diasah selama bertahun-tahun, Marquez mampu membaca situasi dengan cermat dan mulai memulihkan posisinya secara perlahan namun pasti. Bezzecchi sendiri menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pembalap Aprilia itu mampu bertahan di depan selama beberapa lap, menjaga jarak dan memperlihatkan kecepatan yang impresif. Namun, di lap ke-10, Marquez akhirnya menemukan celah untuk melewati Bezzecchi dan kembali mengambil alih posisi terdepan. Keberhasilan Marquez merebut kembali posisi puncak bukan hanya soal kecepatan, tapi juga strategi dan kesabaran. Dia mampu mengelola laju motornya dengan sangat baik hingga bendera finish dikibarkan setelah 26 putaran. Menjaga fokus dan konsentrasi sepanjang balapan, Marquez memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi yang bisa mengancam posisinya. Saya tahu saya harus sabar. Saya tidak bisa terburu-buru karena Bezzecchi adalah lawan yang tangguh, kata Marquez dalam sesi wawancara setelah balapan. Saat saya melewati dia, saya memastikan melakukan dengan aman dan mengendalikan motor dengan baik. Itu sangat penting agar saya bisa menjaga posisi sampai akhir. Penampilan Marquez tidak hanya memperlihatkan skill balapnya, tetapi juga mental baja yang dibangun selama bertahun-tahun menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kemampuan membaca situasi, menjaga emosi, dan melakukan eksekusi tepat waktu membuatnya tampil dominan, meski tantangan dari rival-rivalnya terus mengintai. Salah satu yang paling terkesan dengan performa Marquez adalah Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Honda yang kini berperan sebagai komentator di DAZN. Pedrosa yang selama ini juga dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap halus dan cerdas, mengaku sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa apiknya penampilan Marquez. Dalam sesi wawancara langsung yang dilakukan oleh Pedrosa, Marquez dengan terbuka membahas detil perjalanannya dalam balapan ini, termasuk momen senggolan dan strategi melewati Bezzecchi. Namun,
Respon Pedrosa justru berupa keheningan sejenak dan komentar singkat. "Saya tidak tahu lagi harus bertanya apa," ucap Pedrosa dengan nada kagum. Komentar tersebut menjadi bukti bahwa di mata Pedrosa, apa yang dilakukan Marquez sudah sangat sempurna. Cara Marquez mengatasi tekanan, mengatur balapan, dan menampilkan performa luar biasa menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mengikuti dunia MotoGP. Kemenangan Marquez di Hungaria bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi juga membawa dampak positif besar bagi tim Ducati. Marquez yang sebelumnya dikenal sebagai ikon Honda, kini semakin membuktikan bahwa dia mampu bersinar dengan motor Ducati dan menjadi ujung tombak tim. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez, juga mendapatkan keuntungan dari performa impresif ini. Dengan Marquez di depan, tekanan kepada Bagnaia berkurang, dan strategi tim bisa lebih fleksibel dalam menjalani balapan. Selain itu, kemenangan Marquez menambah persaingan di kelas MotoGP yang semakin ketat dan menarik. Para pembalap muda seperti Bezzecchi yang mampu memberikan perlawanan sengit menunjukkan bahwa masa depan MotoGP sangat cerah. Namun, pengalaman dan ketangguhan Marquez tetap menjadi faktor pembeda yang menentukan hasil akhir. MotoGP Hungaria 2025 menjadi saksi lain dari kejayaan Marc Marquez. Dengan penampilan yang penuh perhitungan dan ketenangan, Marquez berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan yang menegangkan. Sosoknya sebagai juara dunia 8 kali sekaligus pembalap andalan Ducati semakin kokoh di mata publik dan pesaing. Kekaguman Dani Pedrosa, mantan rekan setim sekaligus komentator, menambah nilai tersendiri pada kemenangan ini. Bagi Pedrosa, performa Marquez bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga seni mengatur balapan dan bertahan di tengah tekanan. Dengan momentum yang terus membaik, MotoGP musim 2025 semakin menarik untuk diikuti. Nama Marc Marquez kembali mengingatkan semua orang bahwa dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang mampu memberikan pertunjukan memukau di setiap lintasan. Hasil race MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez menang 7 kali beruntun, Marco Rigamonti bangga. Hasil race MotoGP Hungaria 2025 yang digelar di sirkuit Balaton Park, Minggu kemarin malam, menyajikan kejutan sekaligus dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kembali naik podium tertinggi, mencetak kemenangan ke-7 secara beruntun musim ini. Kemenangan ini membuat Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Pada balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering dan cuaca cerah tersebut, Marquez tampil agresif sejak awal. Ia langsung mengambil alih posisi terdepan setelah start dan tak sekalipun kehilangan kontrol terhadap balapan. Meskipun Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM Factory Racing sempat memberi tekanan di pertengahan lomba, Marquez tetap tenang dan konsisten hingga garis finish. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing Team berhasil mengamankan posisi ketiga, melengkapi podium. Sementara itu, juara 2 kali Ducati Francesco Bagnaia hanya mampu finish di posisi ke-9, sedangkan adik kandung Marc, Alex Marquez, harus puas di posisi ke-14 setelah mengalami kesulitan sepanjang balapan. Reaksi penuh kebanggaan datang dari kepala kru Marc Marquez di tim Ducati Lenovo, Marco Rigamonti. Pria asal Italia yang dikenal sebagai salah satu sosok teknikal paling berpengaruh di paddock MotoGP ini menyatakan rasa bangganya atas performa luar biasa Marquez musim ini. Marc bukan hanya pembalap cepat, dia seorang pejuang sejati. Dia tahu bagaimana membaca balapan, bagaimana mengelola ban, tekanan, dan kondisi lintasan. Kemenangan ke-7 ini adalah bukti bahwa kerja keras seluruh tim dan semangat juangnya membawa hasil, ujar Rigamonti dalam konferensi pers usai balapan. Rigamonti, yang sebelumnya dikenal sebagai kepala kru Andrea Dovizioso dan juga sempat mendampingi Enea Bastianini, menyebut kolaborasinya dengan Marquez sebagai salah satu yang paling menantang sekaligus paling menyenangkan dalam karirnya. Kami tahu ekspektasi tinggi ketika Marc bergabung dengan Ducati. Tapi dia datang bukan untuk membuktikan siapa dia, semua orang sudah tahu itu. Dia datang untuk menang. Dan sekarang kita melihat hasilnya, tambah Rigamonti dengan senyum lebar. Marquez memulai balapan dari posisi ketiga,
namun hanya butuh 2 tikungan untuk merangsek ke posisi pertama. Menggunakan setup ban medium hard, ia berhasil mempertahankan pace konsisten sepanjang 25 lap balapan. Pedro Acosta beberapa kali mencoba overtake di tikungan 4 dan 11, namun Marquez selalu berhasil mempertahankan posisinya dengan manuver bersih dan penuh perhitungan. Di paruh kedua lomba, Marquez mulai membuka jarak sekitar 0,8 detik dari Acosta, dan kemudian meningkat menjadi lebih dari 1 detik saat lap menyisakan 5 putaran. Di saat pembalap lain mulai menurun performanya karena degradasi ban, Marquez justru tetap tampil stabil, menunjukkan penguasaan penuh terhadap ritme balapan. "Saya merasa nyaman sejak lap pertama," ujar Marquez seusai lomba. "Motor bekerja dengan sangat baik, tim memberikan setup sempurna. Terima kasih untuk semua yang bekerja keras minggu ini." Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mengoleksi 275 poin dan unggul jauh dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-14 di Hungaria. Pedro Acosta, berkat hasil podium keduanya musim ini, naik ke posisi ke-5 klasemen. Sementara itu, Bagnaia tetap di posisi ketiga dan mulai kehilangan asa untuk meraih podium utama. Balapan di Hungaria juga menandai kali pertama MotoGP digelar di sirkuit Balaton Park, yang baru dibuka tahun 2024 lalu. Meski sirkuit masih relatif baru, layout teknikal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat membuatnya langsung menjadi favorit para pembalap. Kemenangan ke-7 beruntun ini juga mengukuhkan posisi Marquez dalam buku sejarah MotoGP. Ini adalah kali pertama sejak era dominasi Valentino Rossi pada awal 2000-an seorang pembalap memenangkan 7 balapan berturut-turut dalam satu musim. Dengan performa yang ditampilkan musim ini, Marquez tampaknya tidak hanya mengejar gelar dunia ke-8, tetapi juga ingin mencetak rekor pribadi baru bersama Ducati. "Ketika saya memutuskan bergabung dengan Ducati, saya tahu ini akan menjadi tantangan besar. Tapi saya juga tahu, dengan kerja keras dan dukungan tim, kami bisa membuat sejarah," ujar Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga memuji kontribusi Marquez dan Rigamonti sebagai kombinasi mimpi yang jadi nyata bagi Ducati. Tardozzi menyatakan bahwa target utama mereka adalah membawa gelar dunia pembalap kembali ke Borgo Panigale, dan Marquez adalah sosok ideal untuk mewujudkan hal itu. Dia menginspirasi seluruh tim. Tidak hanya menang, tapi cara dia menang. Itu yang membuat perbedaan. Dan Marco Rigamonti memainkan peran penting di balik layar, ucap Tardozzi. MotoGP 2025 masih menyisakan 7 seri, dengan balapan berikutnya akan digelar di Silverstone, Inggris. Namun dengan dominasi seperti ini, banyak pihak mulai percaya bahwa musim ini bisa menjadi milik Marquez sepenuhnya. Fabio Di Giannantonio akui ketangguhan Marc Marquez di sprint race MotoGP Hungaria 2025. Sulit dikejar, dia seperti mesin. Sprint race MotoGP Hungaria 2025 menyisakan kekaguman dari para pesaing. Salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu memberikan kesaksian jujur usai finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez, yang tampil dominan sejak awal balapan. Marquez, yang menunggangi motor Ducati pabrikan, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Balapan yang berlangsung di sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Sabtu malam ini, menjadi panggung unjuk gigi bagi The Baby Alien. Ia memimpin sejak start dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi para rival. Fabio Di Giannantonio, yang akrab disapa Di Gia, menjadi saksi langsung ketangguhan Marquez di atas lintasan. Meskipun dirinya tampil impresif dengan meraih posisi kedua, pembalap Italia itu mengaku tak punya cukup amunisi untuk bisa menyusul rider senior asal Spanyol tersebut. "Saya sudah memberikan segalanya, tapi Marc benar-benar di level yang berbeda," ujar Di Gia saat ditemui di paddock usai balapan. "Dari tikungan pertama saja, dia langsung melesat. Konsistensinya, akselerasi keluar tikungan, dan cara dia mengatur ritme balapan, jujur saja, sangat sulit dikejar. Dia seperti mesin." Balapan sprint MotoGP Hungaria 2025 langsung diwarnai insiden di lap awal.
Baru saja bendera hijau dikibarkan, bendera kuning sudah berkibar tak lama setelah tikungan pertama. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Enea Bastianini. Keduanya berebut jalur dalam upaya memperbaiki posisi, namun El Diablo harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Insiden tersebut langsung mengubah dinamika lap awal, namun tidak mempengaruhi posisi terdepan yang sudah dikuasai Marc Marquez sejak lampu start padam. Marquez tetap konsisten menjaga jarak dari kejaran di Gian Antonio dan Franco Morbidelli yang melengkapi posisi podium di tempat ketiga. Kemenangan ini menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Marquez di sprint race musim 2025. Dengan torehan waktu 21 menit 13,465 detik dalam 13 lap, Marquez kembali menunjukkan performa konsisten di setiap akhir pekan balapan. Dia tahu betul bagaimana cara memaksimalkan potensi Ducati. Lanjut di Gia. Bahkan saat ban mulai aus di dua lap terakhir, kami melihat catatan waktunya nyaris tak berubah. Itu sangat mengesankan. Saya mencoba mendekat, tapi setiap kali saya perbaiki satu sektor, dia unggul di sektor berikutnya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia kini mengoleksi total 430 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya yang belum mampu mencuri kemenangan dari tangannya dalam beberapa pekan terakhir. Performa stabil Marquez sepanjang musim ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9-nya di kelas utama. Bergabungnya dia ke Ducati awal musim ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi, namun kini keputusan itu terbukti tepat. Fabio Di Giannantonio juga menyinggung faktor pengalaman sebagai kunci keberhasilan Marquez mendominasi balapan. Saya rasa bukan cuma soal motor yang cepat, tapi Mar punya mentalitas juara dan pengalaman panjang yang membuatnya tahu persis apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Bahkan ketika kondisi trek tidak ideal atau ada tekanan dari belakang, dia tidak goyah sama sekali, ujar Di Gia. Meski gagal menjadi pemenang, posisi kedua tetap menjadi pencapaian positif bagi Di Giannantonio dan tim VR46. Apalagi, rekan setimnya, Franco Morbidelli, juga berhasil naik podium ketiga, menandakan kemajuan yang signifikan dari tim satelit Ducati ini. MotoGP musim ini belum selesai. Beberapa seri tersisa akan menjadi penentu siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar juara dunia. Meski Marquez unggul jauh dalam klasemen, persaingan untuk posisi kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Musim masih panjang, kami belum menyerah, kata Di Gia menutup wawancara. Yang pasti, kami akan terus belajar dan mencoba mendekatkan diri ke level Marquez. Dia jadi tolok ukur kami saat ini. Sprint Race MotoGP Hungaria 2025 mempertegas dominasi Marc Marquez di musim ini. Kemenangan ketujuh beruntun dalam sprint race bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga konsistensi dan mentalitas luar biasa. Fabio Di Giannantonio, salah satu pembalap yang tampil kuat akhir pekan ini, memberikan kesaksian yang jujur sekaligus penuh respek terhadap kemampuan sang juara. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia sebelum musim berakhir. Namun seperti kata Di Gia, musim belum selesai, dan semua masih bisa terjadi di MotoGP.